Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, oke? Welcome back to my channel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang latihan soal PTS fase E part kedua. Soal pertama, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan konsep waktu dalam sejarah, menurut Kunto Wijoyo, gambar tersebut menunjukkan tentang adanya A. Perkembangan, B. Keberlanjutan, C. Pengulangan, D. Masa lalu, E. Masa kini. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Kita perhatikan gambarnya. Di situ ada rumah tradisional dan mengalami perubahan, ya, menjadi lebih keren, menjadi lebih wow, menjadi lebih modern, lebih elit gitu ya. Ini menunjukkan adanya perkembangan, khususnya dalam bidang arsitektur begitu. Jadi jawabannya adalah A. Oke, soal selanjutnya. Pada masa perkembangan historiografi, ya, masa perkembangan historiografi Indonesia secara berurutan menurut waktu perkembangannya adalah A. Masa tradisional, masa kolonial, dan masa setelah Indonesia merdeka. B. Masa Hindu-Buddha, masa setelah Indonesia merdeka, dan masa penjajahan Belanda. C. Masa penjajahan Belanda, masa Hindu-Buddha, dan masa setelah Indonesia merdeka. D. Masa setelah Indonesia merdeka, masa penjajahan Belanda, dan masa E. Masa penjajahan Belanda, masa setelah Indonesia merdeka, dan masa Hindu-Buddha. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Kita fokus ke kalimat secara berurutan, ya. Jadi kita lihat harus kronologis. Nah, jawaban yang paling kronologis itu adalah yang A, masa tradisional. Masa tradisional ini ya Hindu-Buddha dan Islam. Selanjutnya masuk ke masa kolonialisme, masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, dan selanjutnya masa setelah Indonesia merdeka. Jawaban yang paling tepat adalah A. Selanjutnya, historiografi tradisional bersifat istana sentris. Artinya, apakah A. Karya historiografi hanya boleh dibaca orang-orang istana? B. Historiografi tentang kehidupan rakyat di seputar istana? C. Karya sejarah hanya dipusatkan pada kehidupan istana? D. Karya sejarah yang dihasilkan oleh raja? E. Karya sejarah yang menceritakan rakyat jelata? Jawabannya yang paling tepat yang mana? Apakah A, B, C, D, atau E? Jadi kita fokus kepada historiografi tradisional bersifat istana. Artinya apa? Artinya yang paling tepat adalah karya sejarah hanya dipusatkan pada kehidupan istana saja. Mereka tidak menulis historiografi kehidupan tentang rakyat jelata dan golongan-golongan kasta di bawahnya. Jadi fokus ke kehidupan kerajaan, kehidupan istana. Itu adalah ciri historiografi tradisional. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan cakupan wilayahnya, gambar tersebut menunjukkan tentang peristiwa sejarah A. Lokal, B. Nasional, C. Global, D. Ideologi, E. Politik. Jawaban yang paling tepat adalah, kita lihat itu gambar apa? Ya, itu adalah gambar Bapak Presiden Soekarno sedang memproklamasikan kemerdekaan. Dan proklamasi kemerdekaan itu adalah sejarah yang skupnya, yang cakupan wilayahnya itu bersifat nasional. Jadi jawabannya adalah B, nasional. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan peninggalan masa megalitikum sebagai tempat meletakkan sesaji yang disebut dengan andolmen, B. Punden berundang-undang, C. Sarkofagus, D. Menhir, E. Waruga. Nah, kalian perhatikan gambar tersebut, itu gambar apa sih? Ya, itu adalah gambar meja batu. Ya, meja batu di era itu, di era megalitikum biasanya digunakan sebagai tempat meletakkan sesaji. Nah, meja batu ini disebut dengan dolmen, ya, gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah A, dolmen. Soal selanjutnya,
Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah dari Yunan, Cina Selatan. Penyebaran ke wilayah Indonesia disebabkan oleh desakan dan perang melawan bangsa-bangsa di Asia. Pernyataan yang tepat tentang kedua kalimat di atas adalah ya. Jadi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah dari Yunan, Cina Selatan. Sebab, nah ini ada sebabnya nih. Penyebaran ke wilayah Indonesia disebabkan oleh desakan dan perang melawan bangsa-bangsa di Asia. Pernyataan yang tepat tentang kedua kalimat di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya benar, dan menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Lalu B. Pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan salah. Kira-kira apakah saling berhubungan atau tidak? Ya, jawaban yang paling tepat adalah A. Pernyataannya benar ya. Alasannya benar. Jadi keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Benar karena asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berdasarkan teori Yunan itu berasal dari Cina Selatan. Dan kenapa mereka sampai ke Indonesia? Ya karena desakan dan perang melawan bangsa-bangsa di Asia sehingga mereka harus melakukan migrasi ke tempat yang lebih aman. Baik, demikian anak-anak pembahasan latihan soal PTS pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.